Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas tentang FR/SKB guru kelas 2020 ya. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah FR hari kelima. Nah, sekarang kita mulai saja dari bidang pedagogik. Seperti sebelum-sebelumnya, bidang pedagogik ini masih didominasi oleh prota dan promes mengenai prinsip-prinsip penyusunan prota, promes, alokasi waktu, dan bagaimana menentukan alokasi waktu untuk menentukan prota dan promes dalam satu tahun ajaran seperti itu. Kemudian ada juga silabus. Ini silabus meliputi komponen dalam silabus apa saja seperti itu. Kemudian tentang prinsip-prinsip penyusunan silabus. Yang ketiga masih berputar RPP. Nah, RPP yang sering muncul adalah RPP yang mengacu pada blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning ini merupakan pembelajaran yang menggabungkan antara luring dan daring ya, karena kita di musim pandemi. Kemudian mengacu pada HOTS. HOTS ini bisa dilihat dari kata kerja operasional yang digunakan. Kemudian pada keterampilan AB21 yaitu 4C ya, yaitu terdiri dari apa saja? Kita ingat-ingat: kolaboratif, communication, kreatif, dan kritis, seperti itu. Nah, yang keempat yang keluar adalah tentang pendekatan penilaian. Nah, pendekatan penilaian itu ada dua macam, PAN dan PAP. Apa itu PAN? Penilaian acuan normatif. Kemudian yang PAP itu penilaian acuan patokan. Nah, dalam PAN ini ya, kita tulis ini, PAN ini yang digunakan adalah rata-rata kelas. Nah, rata-rata kelas ini sebagai acuan untuk menentukan seorang siswa itu sudah lulus atau belum. Nah, sedangkan yang PAP ini adalah seorang siswa ditentukan lulus atau tidaknya dengan adanya kriteria ya, kriteria. Misalnya suatu sekolah menggunakan KKM 75, maka semua siswa yang belum memenuhi 75 itu dinyatakan belum lulus. Nah, berbeda dengan yang menggunakan rata-rata kelas. Misalnya suatu kelas A itu rata kelasnya itu adalah 67, maka siswa yang sudah memenuhi nilai 67 sudah dinyatakan lulus, seperti itu. Lanjut, yang kelima itu masih tentang remedial dan pengayaan, sudah dibahas di video sebelumnya ya. Kemudian yang keenam, kesulitan belajar, itu juga sudah dibahas di video-video sebelumnya, jadi bisa diulangi lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke kompetensi profesional. Yang pertama itu yang keluar adalah tentang penyakit saluran pernapasan. Yang ditanyakan adalah penyebabnya, seperti itu. Nah, ada apa saja saluran pernapasan itu? Penyakitnya antara lain asma. Asma ini kan penyempitan saluran napas ya. Kemudian pneumonia, ini radang paru-paru disebabkan oleh infeksi bakteri. Sedangkan bronkitis itu adalah radang pada saluran bronkus ya. Kemudian ISPA itu merupakan saluran pernapasan itu mengalami radang. Yang kelima itu penyakit paru obstruktif kronis ya. Kemudian yang keenam itu adalah kanker paru-paru, dan yang ketujuh ada TBC antara lain, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Yang pertama kan ada norma agama. Norma agama ini kan sumbernya dari Tuhan. Berupa apa norma agama itu? Bisa jadi perintah, bisa jadi larangan, seperti itu. Dan akibat yang didapatkan jika melanggar adalah sebuah dosa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini bersumber dari konsensus masyarakat tertentu. Jadi norma kesopanan itu relatif ya, antara satu daerah, satu masyarakat dengan suatu masyarakat lainnya. Itu berdasarkan kesepakatan masyarakat di daerah tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan hati nurani ya, dimana jika melanggar norma kesusilaan, seseorang itu akan dikucilkan dari masyarakat atau dinilai tidak bernurani. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Ini merupakan norma yang bersumber dari undang-undang, dan ini adalah norma yang tertulis, di mana di sana dijelaskan jika melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang ketiga itu adalah tentang deflasi. Nah, di mana apa sih deflasi itu? Jadi deflasi itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara cepat dan dalam waktu tertentu ya. Jadi deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Deflasi itu sendiri terdiri dari satu, deflasi strategis. Apa itu deflasi strategis? Jadi deflasi strategis yaitu deflasi yang terjadi karena penerapan kebijakan pengendalian terhadap gejala konsumsi berlebihan demi mengkonsumsi kenaikan harga pasar. Kemudian yang kedua adalah deflasi sirkulasi, yaitu deflasi yang terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian menjadi kemerosotan perekonomian. Pada deflasi ini terjadi ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi, sehingga harga pasar pun mengalami penurunan. Nah, jadi dalam keadaan deflasi ini, harga-harga barang, semua barang itu mengalami penurunan yang sangat drastis dalam waktu yang singkat. Kemudian juga akibatnya adalah penurunan upah dalam bekerja. Penyebab deflasi itu satu ya, turunnya jumlah uang beredar. Karena apa? Karena masyarakat lebih suka menabung karena adanya kenaikan bunga di bank. Kemudian yang kedua adalah peningkatan persediaan barang yang ditawarkan. Jadi kemampuan untuk membeli itu rendah, sedangkan barang yang ditawarkan sangat banyak, sehingga harga barang itu jatuh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peraturan dari pemerintah atau bank sentral. Yang keempat, terlalu banyak hasil produksi yang sama. Misalnya pabrik A, B, C, D sama-sama memproduksi air mineral. Nah, itu kan persaingannya nanti di pasar itu sangat ketat ya, sehingga akan menjatuhkan harga. Itulah penyebab deflasi. Kemudian yang kelima adalah penurunan permintaan terhadap hasil produksi. Ini karena apa? Karena upah masyarakat itu kan dalam bekerja menurun, sehingga daya belinya menurun. Dan karena daya belinya menurun, maka permintaan terhadap barang pun itu menurun. Yang keempat adalah tentang kurva GLB dan GLBB. Kita ingat-ingat apa sih GLB dan GLBB ya? GLB itu, ya kita tulis dulu, GLB, singkatan dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kecepatannya tetap. Tandai kecepatan tetap. Nah, kemudian yang kedua GLBB ya. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ditandai dengan apa? B berubah. Nah, ada dua macam GLBB. Yang pertama apa? GLBB dipercepat. Nah, di mana A-nya percepatan itu positif ya, bertambah. Kemudian yang kedua, GLBB diperlambat, di mana V-nya ini mengalami perlambatan atau A-nya itu A-nya negatif ya.
hanya itu semakin berkurang sampai akhirnya V-nya itu sama dengan 0 atau berhenti. Nah, kalau GLB digambarkan dalam sebuah kurva atau grafik ini seperti ini. V itu tetap ya, konstan walaupun menunjukkan waktu yang semakin lama. Jadi tetap seperti ini. Nah, bagaimana dengan jarak dan waktu? Tentu saja dalam GLB itu jarak akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Makanya diperolehlah grafik yang naik seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan GLBB dipercepat? Pada GLBB dipercepat ya, ini S, ini T. Ini akan menunjukkan lengkung ke atas, terbuka ke atas. Nah, sedangkan pada GLBB diperlambat ya, S terhadap T itu lengkung ke bawah, sebaliknya ya. Nah, bagaimana dengan V per T? Nah, dalam GLBB dipercepat, ini kan tadinya V-nya ini tetap dalam waktu tertentu, ini mengalami penambahan, dipercepat ya, penambahan. Misalnya 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 seperti ini, sehingga ini naik. Nah, sedangkan pada GLBB diperlambat, V-nya itu semakin lama akan semakin dikurangi sehingga menunjukkan ini grafiknya turun sampai akhirnya di waktu tertentu ini V-nya di sini artinya 0 atau gerak tersebut sudah berhenti. Itu seperti itu. Lanjut kita ke soal yang kelima, itu tentang fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Kita ingat-ingat apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Proses pembuatan sendiri ya, masaknya si tumbuhan, maksudnya sendiri makanan oleh tumbuhan. Nah, bahan-bahan apa yang diperlukan ketika proses fotosintesis? Ya, di sini jadi fotosintesis membutuhkan ya, apa saja masih ingat? 1. Cahaya. Kemudian 2. Air. Ketiga, CO2 ya. Nah, hasilnya apa? Hasil secara gampangnya itu adalah O2, kemudian yang kedua adalah amilem atau karbohidrat. Nah, dalam prosesnya fotosintesis itu kan terjadi di daun, di organel yang bernama kloroplas ya, kloroplas. Nah, ini fotosintesis itu terjadi dalam 2 tahap ya. Ada 2 tahap. 2 tahap. Yang pertama, 1 reaksi terang, namanya reaksi terang. Reaksi terang. Kenapa sih disebut reaksi terang? Karena butuh cahaya, itu disebut reaksi terang. Nah, di manakah reaksi terang itu terjadi? Di sini ya, di sini di grana. Itu reaksi terang. Grana itu organel dari organel si kloroplas ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap. Karena di sini sudah tidak membutuhkan cahaya lagi. Di manakah si reaksi gelap terjadi? Nih, di sini di stroma. Di antara tumpukan-tumpukan tilakoid itu adalah stroma. Nah, sekarang pertanyaannya itu apa sih bedanya reaksi terang dan gelap ya? Jadi, fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Tempatnya ya, tadi sudah disebutkan. Reaksi terang itu di membran tilakoid atau grana. Grana itu sebutan untuk tumpukan tilakoid seperti tadi yang sudah ditunjukkan. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Kemudian, reaksi terang itu butuh cahaya, sedangkan gelap tidak. Sistemnya itu di reaksi terang itu adalah fotosistem 1, fotosistem 2. Apa sih ini fotosistem 1, fotosistem 2?
Intinya adalah proses penangkapan cahaya oleh klorofil atau yang namanya zat hijau daun. Nah, itu ada di proses reaksi terang ini. Kemudian prosesnya di sini di reaksi terang ada namanya eksitasi elektron, fotolisis. Nah, dalam fotolisis ini terjadi apa? Ya, fotolisis itu namanya adalah fotolisis. Ini pemecahan air H2O tadi ya, yang diperlukan dalam fotosintesis, salah satunya kan H2O atau air. Nah, ini dipecah menjadi O2 seperti itu. Ini jadi proses menghasilkan O2 itu ada di fotolisis ini. Jadi di reaksi terang ya. Kemudian bahannya tentu berbeda, tadi disebutkan di sini klorofil, yang tadi ini klorofil ya bahannya untuk menangkap apa? Menangkap cahaya matahari yang gelombangnya sesuai. Kemudian hasilnya O2 ini merupakan dari proses fotolisis dan NADPH2. NADPH2 itu bahasa gampangnya adalah sebuah energi seperti itu ya. Nah, sedangkan dalam reaksi gelap tadi terjadinya distroma, tidak butuh yang namanya cahaya. Nah, di sini adalah pengolahan CO2 ya. Fiksasi CO2 ya, yang tadinya diserap dalam proses fotosintesis diolah di reaksi gelap. Nah, hasilnya apa? Bahannya apa ya? Bahan dulu ATP. ATP itu sebuah energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Jadi sebuah sistem ya, ketika sudah reaksi terang, jadi yang terjadi di fotosintesis itu kan reaksi terang terlebih dahulu. Nah, ini menjadi bahan untuk reaksi gelap ya. ATP dan NADPH2 itu kan energi. Nah, kemudian ada yang diolah itu kedua CO2. Hasilnya apa? Glukosa, atau tadi sudah disebutkan di awal ada almilem. Nah, untuk contoh soal yang tentang fotosintesis itu, contoh soalnya ya, proses-proses yang terjadi pada fotosintesis. Jadi disebutkan ada banyak proses yang terjadi selama fotosintesis, seperti yang pertama menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Kemudian yang kedua terjadi fotolisis air, yang ketiga terjadi pengikatan CO2 oleh RUBB, yang keempat terjadi digrana, yang kelima terbentuk amilem, yang keenam terjadi di bagian stroma. Proses yang terjadi pada reaksi terang ditunjukkan pada nomor. Nah, kita tinggal apa? Melihat dari tabel sebelah ya. Menghasilkan ATP, NADPH, dan O2 itu di mana? Terang ya. Terjadi fotolisis air, itu terang juga. Terjadi pengikatan CO2. Lalu CO2 itu kaitannya dengan reaksi gelap ya. Ingat-ingat seperti itu. Kemudian yang keempat terjadi digrana, reaksi terang. Yang kelima terbentuk amilem, gelap ya. Yang keenam terjadi di stroma, ini gelap. Jadi yang terjadi pada reaksi terang yang mana? 1, 2, dan 4 jawabannya yang A. Lanjut ke soal yang berikutnya, keluar adalah tentang diagram lingkaran. Nah, untuk mengingat-ingat ini ada sebuah soal. Sebuah kelas ekskul diisi dengan total siswa sebanyak 42 siswa yang dibagi dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Basket ada 10 siswa, bola ada 5 siswa, kemudian silat ada 10 siswa. Nah, sekarang yang tidak ada itu ada berapa siswa? Dari diagram lingkaran tersebut terlihat jumlah siswa yang mengikuti kegiatan masing-masing ekskul. Maka berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Nah, sudah diketahui tadi kan jumlah seluruhnya itu 42. Nah, sekarang untuk yang tidak ikut ekskul, berarti bagaimana caranya? Ya, jumlah keseluruhan dikurangi yang ikut ekskul ya. Yang ikut ekskul apa aja?
Pertama dikurangi yang basket ada 10, kemudian yang bola ada 5 ya, kemudian dikurangi lagi yang silet ada 10. Kita tinggal kurang-kurangin ya. 42 kalau dikurangi 10 itu kan 32. 32 dikurangi 5 itu 27 ya. 27 dikurangi 10 berarti hasilnya adalah 17. Jadi ada 17 siswa yang tidak ikut ekskul sama sekali. Nah, dalam diagram lingkaran ini harus apa? Menunjukkan keseluruhan. Kalau jumlahnya 42, maka keseluruhan seperti ini harus jumlahnya 42. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sudah 42. Kita 5 ditambah 17 kan 22. 22 ditambah 10 32, dan 32 ditambah 10 42, berarti sudah benar. Lanjut, yang berikutnya adalah tentang diagram batang. Kita disajikan sebuah diagram batang ya ini. Terus kita disuruh ngapain? Disuruh membaca diagram. Perhatikan data penjualan beras toko Mandiri dari hari Senin sampai dengan Kamis berikut. Nah, ini ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini harinya. Kemudian ke atas adalah jumlah penjualan dalam satuan kuintal. Berapa kuintal beras yang terjual pada hari Senin dan hari Kamis? Yang ditanyakan berarti Senin dan Kamis. Kalau ada kata dan berarti dijumlahkan. Senin itu 4, sedangkan Kamis itu 6. Jadi 4 ditambah 6 adalah 10 kuintal. Nah, begitulah contoh kira-kira ya cara membaca diagram batang. Lanjut ya, masih matematika, yaitu tentang tambahan waktu atau pekerja. Nah, ini juga sering banget muncul ya teman-teman. Contohnya sekarang ya, sebuah pekerjaan selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 12 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 6 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan ada titik-titik orang. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita tinggal apa? Kali-kalikan saja sebenarnya. 8 kali 12 itu hasilnya harus apa? Harus sama dengan 6 kali P misalnya. Seperti itu. 8 itu orangnya, 12 itu jumlah hari atau waktu, sedangkan ini 6 itu harinya, P itu orangnya ya. Sekarang kita cari P gitu aja langsung. 8 dikalikan 12 kemudian dibagi 6. Kita coret saja, sini 1, sini 2. P sama dengan 16. Nah, tadi kan sudah ada berapa orang? 8 orang. Tambahan P keseluruhan kan 16 ini. Pekerja seluruhnya 16. Tersedia ya, tersedianya berapa? Dia 8. Berarti tambahan supaya 16 ya, 16 dikurangi 8 sama dengan 8 orang. Jadi memerlukan tambahan pekerja sebanyak 8 orang agar pekerjaan tersebut selesai dalam 6 hari. Seperti itu contohnya. Soal selanjutnya yaitu tentang bilangan basis ya. Bilangan basis itu contohnya mengubah bilangan 2 basis 4 sama dengan titik-titik basis 10. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, kita pangkatkan ya. 2 basis 4 diapakan? Kita pangkatkan terlebih dahulu. 2 dikalikan 4. Ini jumlah bilangannya ada berapa? 1 saja, berarti sini langsung
0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 pangkat X basis 10, atau biasa ditulis 2 saja ya. Kemudian misalnya juga contoh lainnya yaitu 40 sama dengan titik-titik, sini basis 10 ya, basis 5. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana caranya? Kita membuat apa namanya? Kolom ya. Sini adalah basis, hasil, kemudian sisa. 40 dibagi basis 5. Itu kan hasilnya 8, sisanya 0. Kemudian 8 dibagi 5, hasilnya 1, sisanya 3. Sedangkan 1 dibagi 5 ya, bagi 5 ini 0 ya, tidak bisa. Nah, 0, maka sisanya adalah 1. Nah, kemudian kita tuliskan bagaimana? Dari bawah ini ya. 130 ya. Kita tulis di sini 130 basis 5. Itu caranya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang menemukan isi puisi. Jadi disajikan sebuah puisi dengan diksi-diksi yang mungkin asing terhadap kita, disuruh untuk menentukan apa sih isi inti dari puisi tersebut. Nah, kalau yang selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kebetulan yang tanggal 5 itu pasal yang keluar adalah tentang agama. Tentu kalau tentang agama itu adalah pasal 29. Nah, kalau tentang pendidikan itu pasal 31, tentang kebudayaan 32, tentang ekonomi 33, tentang fakir miskin itu 34, tentang kebebasan berpendapat 28, tentang pekerjaan itu 27, untuk tentang pertahanan dan keamanan itu adalah 30 ya, untuk yang warga negara 26, dan lain sebagainya itu harus dihafalkan juga. Kemudian yang terakhir yaitu tentang deklarasi HAM, deklarasi Human Right HAM ya, yaitu kalau deklarasi HAM internasional waktu itu kebetulan yang keluar yaitu pada tanggal 10 Desember 1948. Namun di sini juga perlu dipelajari tentang kesepakatan-kesepakatan apa yang sudah dicapai dalam deklarasi tersebut, kemudian deklarasi HAM di Indonesia kapan, dan lain sebagainya. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan FR kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.